Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah rencana pembelajaran semester atau silabus mata kuliah aspek hukum dalam keprofesian. Karena mata kuliah ini ditawarkan sudah di semester atas ya, di semester 4, sehingga sebagian besar metode pengajarannya adalah student center learning. Anda yang akan menjadi aktor utama dalam proses belajar, gitu ya. Mata kuliah ini akan membahas aspek hukum dalam profesi akuntansi, persyaratan menjadi akuntan, itu ada regulasinya, kemudian apa saja peran atau tugas dan kedudukan akuntan di mata hukum Indonesia. Kita tidak bisa pungkiri bahwa akuntansi memainkan peran penting dalam perekonomian. Akuntansi punya reputasi menghancurkan Amerika tahun 1935, 1930-an dengan Big Depression, depresi ekonomi besar tahun itu sebelum Perang Dunia Kedua. Ya, selain tentu karena ada efek perang dunia dan macam-macam, akuntansi juga juga punya andil untuk memperparah kondisi krisis berat waktu itu. Nanti silakan dicari bacaan mengenai Great Depression tahun 1935. Nah, akuntansi saat itu belum punya bentuk yang baku seperti saat ini. Belum ada standar yang disiplin seperti saat ini. Belum ada kewajiban audit dengan standar audit yang bagus seperti saat ini. Masih zaman jahiliyah gitu ya, tahun-tahun itu. Setelah booming tambang emas di Amerika, banyak orang kaya yang ingin menggunakan uangnya untuk investasi. Nah, kemudian bermunculanlah perusahaan-perusahaan yang membuat laporan keuangan dengan selera masing-masing gitu, untuk menjadi perusahaan investasi gitu, untuk siap menerima investasi dari orang-orang kaya yang menjadi penambang emas. Namun karena waktu itu ya belum ada standar, belum ada audit, ya angka di atas kertas bisa saja dibuat begitu ya, dan akhirnya berujung pada kerugian oleh para investor karena itu perusahaan fiktif misalnya, atau laporan keuangannya tidak benar, sehingga investasinya merugi bahkan hilang. Dan diikuti efek berikutnya ketidakpercayaan investor terhadap pasar modal di Amerika. Jadi di Amerika itu sudah ada pasar modal, bahkan jauh sebelum itu di revolusi industri di Inggris itu sudah ada pasar modal, akuntansi sudah ada, tapi dengan bentuk yang sangat tradisional gitu ya, dan belum ada audit, belum ada pemeriksaan seperti saat ini. Sehingga orang bisa membuat laporan keuangan yang terlihat meyakinkan, tapi kenyataannya tidak begitu bagus. Nah, kerugian terjadi diikuti ketidakpercayaan investor terhadap pasar modal, investor menahan uang untuk tidak melakukan investasi, dan itu terjadi masif di seluruh negara bagian. Akhirnya negara kekeringan uang, tidak ada atau sedikit sekali uang beredar di investasi. Di konsumsi mungkin orang jadi konsumtif sekali, pada akhirnya uang beredar dari sisi konsumsi juga terlalu banyak, harga menjadi mahal. Uang terlalu banyak itu kan harga mahal ya, karena semua orang kaya gitu, semua orang jadi kaya ya, harga barang menjadi ikut naik. Nah, saudara sekalian, akuntansi
akhirnya membuat masalah tahun 1935, Great Depression. Tahun 2000 akuntansi lagi-lagi menghantam wajah Amerika Serikat dengan kasus skandal Arthur Andersen dan KAP Arthur Andersen dan Enron. Tahun 2000. Perusahaan Enron yang besar, raksasa energi, kemudian Arthur Andersen yang waktu itu tahun 2000 usianya lebih tua dari Republik Indonesia, juga hancur karena skandal akuntansi. Lagi-lagi akuntansi menciptakan masalah, berpotensi dan waktu itu sudah menciptakan masalah. Tahun 2008 terjadi krisis keuangan besar di Amerika dan imbasnya di Indonesia, kasus Bank Senturi itu salah satu efeknya. Itu juga disebabkan oleh akuntansi, salah satunya dari akuntansi. Aset yang nilainya kecil, historical cost-nya kecil, bisa dilaporkan menggunakan fair value, tampil di laporan keuangan dengan nilai yang lebih besar. Padahal basic asetnya ya kecil tadi itu. Sederhananya atau singkatnya, akuntansi punya reputasi menghancurkan perekonomian. Ya. Sehingga akuntansi ini harus dikelola sebagaimana pisau atau senjata, dia bisa melukai tapi juga bisa bermanfaat gitu ya. Bisa melukai, membuat masalah kriminal, tapi juga bisa menghasilkan manfaat, tinggal bagaimana mengaturnya. Sehingga kita perlu tahu nih aturan-aturan yang melingkupi akuntansi. Gitu ya. Kalau pakai analogi, Presiden Indonesia itu orang penting. Maka itu dia punya pengawal presiden. Agendanya diatur, cara jalannya diatur, potongan rambutnya jadi komentar nasional, gaya berpakaiannya diatur, kalau forum ini pakai baju itu, forum ini pakai baju itu, agenda jam per jam diatur. Apa sedemikian banyak pengaturannya? Karena dia orang penting. Ya kan? Anda pengangguran misalnya di pojokan kota, di sebuah kos-kosan, ya mau bangun jam 12 nggak ada yang ngurus, mau seharian cuman duduk nongkrong rokokan juga nggak ada yang ngurus, kan? karena nggak penting gitu. Hanya orang penting yang diatur. Nah, berarti akuntansi ini penting, oleh sebab itu banyak pengaturannya. Kalau disiplin yang nggak penting, ya nggak terlalu banyak diatur. Kan nggak ada misalkan undang-undang atau peraturan yang mengatur profesi tukang kunci. Kan nggak ada. Bukan saya bilang tukang kunci nggak penting, tapi perannya itu hanya untuk pintu per pintu. Tukang kunci itu kan perannya dari pintu ke pintu. Pintunya nggak bisa dibuka, butuh tukang kunci. Tapi kalau akuntan itu perannya tidak dari pintu ke pintu, tapi keseluruhan perekonomian. Oleh sebab itu, kita perlu belajar aspek hukum yang melingkupi profesi akuntansi. Ya, 3 tujuan utama dari mata kuliah ini, yang pertama sifatnya kognitif, pengetahuan. Anda setelah selesai mata kuliah ini diharapkan mengerti bisa menjelaskan bahwa kita itu punya aturan. Oh, kalau mau jadi akuntan itu ada aturannya, harus ikut ini. Oh, kalau mau memberikan jasa audit itu kualifikasi yang diatur itu begini. Oh, kalau mau ngasih jasa konsultasi itu kualifikasinya begini. Oh, kalau mau jadi saksi ahli dalam peradilan pajak, aturannya seperti apa. Jadi kita akan diskusikan itu. Anda tidak diharapkan untuk hafal nomor undang-undangnya atau tahun undang-undangnya, itu nggak penting, tapi prinsip umumnya bagaimana pengaturannya.
ya. Kemudian Anda juga diharapkan bisa berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tertulis. Oleh sebab itu, sebagian besar dari metode pembelajarannya adalah presentasi dan diskusi untuk membantu Anda belajar berbicara, presentasi yang baik, yang meyakinkan, ya. Presentasi yang baik bukan cuma mengeja apa yang ada di tulisan, apa yang ada di layar. Seperti yang saya lakukan sekarang, saya tidak cuma membaca tulisan yang ada di layar, saya menjelaskan lebih jauh, gitu ya, dan menyampaikan poin intinya. Gitu. Itu komunikasi yang baik, baik tertulis maupun lisan. Kemudian yang ketiga adalah saya harap Anda bisa menampilkan sikap yang bertanggung jawab dalam mematuhi peraturan yang berlaku dalam profesi akuntansi. Minimal menunjukkan perilaku yang bertanggung jawab dalam mata kuliah ini, ya. Jadi kalau jatuh temponya tugas itu hari jamnya sudah ditentukan, ya sudah ikuti saja. Itu berarti Anda bertanggung jawab, gitu ya. Misalkan nanti setelah kuliah ini selesai ada post test, gitu ya, untuk memastikan Anda ngerti dengan apa yang kita sudah bicarakan, sudah dikerjakan gitu. Jangan kemudian, Pak, saya tadi lupa, maaf ya, boleh dibuka lagi nggak kuisnya. Nah, itu contoh tidak bertanggung jawab gitu ya. Kenapa kamu lupa, kan itu tugasmu gitu ya. Jadi 3 hal ini penting sekali untuk kita upayakan bersama-sama ya. 3 hal ini tidak bisa saya capai sendiri. 3 hal ini tidak bisa saya berikan kepada Anda setelah mata kuliah ini selesai, bim salah bim, Anda menjadi yang lancar berkomunikasi, yang sosok yang profesional, yang nggak bisa, kecuali Anda juga berproses, gitu ya. Sederhananya, cinta tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Saya yang berjuang untuk mencerahkan, mendidik, mengajar, tapi Anda tidak termotivasi untuk belajar, ya nggak akan bisa ketemu ini, ya nggak akan bisa dicapai tujuan pembelajaran ini. Materi yang kita akan bahas sepanjang 1 semester seperti ini. Jadi untuk pertemuan kedua 1, 2, 3 itu masih hal-hal umum seputar profesi akuntansi. Ya, kemudian untuk 4, 5, sampai 7 ini sudah sangat apa ya, hukum gitu. Jadi Anda di kuliah keempat itu menyusun kontrak kerja. Di pekerjaan akuntan itu kan bisa dibagi 2 ya, yaitu asurans dan non-asurans. Yang asurans itu kan audit, review gitu ya, yang sifatnya menguji kualitas informasi keuangan misalnya. Oke. Menguji kualitas disclosure berdasar standar tertentu. Itu jasa assurance. Kemudian ada jasa non-assurance seperti menyusun laporan keuangan, konsultasi, menyusunkan sistem, pendampingan pengisian SPT, dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, untuk penyusunan kontrak yang menjadi topik utama pertemuan keempat dan kelima ini adalah kontrak jasa non-asurans ya. Jadi Anda secara berkelompok membuat kontrak kerja jasa non-asurans. Ya, mulai sekarang sudah dipikirkan kita nanti mau nyusun kontrak kerja jasa apa, kliennya siapa, profil kliennya kayak apa, itu sudah Anda harus rancang mulai sekarang gitu ya. Oh, kliennya ini koperasi, oh kliennya ini UMKM kecil, oh kliennya ini sebuah
perusahaan menengah. Oh, kliennya ini sebuah PT yang bergerak di bidang apa, itu Anda sudah harus rancang. Kemudian jasa yang Anda mau tawarkan ke dia dalam bentuk apa. Nah, untuk membayangkan jasanya itu, Anda kan harus rinci. Itu misalkan saya mau menawarkan jasa penyusunan laporan keuangan. Itu kan besarnya. Tahapannya apa untuk menyusun laporan keuangan? Oh, saya harus melakukan pengumpulan bukti transaksi perusahaan ini. Kemudian setelah terkumpul bukti transaksinya, saya harus mengklasifikasikannya, gitu ya. Kemudian membuat jurnal dan sebagainya. Jadi tahapannya terlihat, sehingga kontraknya jadi detail, jadi bagus. Kontrak kerja penyusunan laporan keuangan diselesaikan dalam waktu misalkan 2 bulan. Laporan keuangan 1 tahun diselesaikan dalam waktu 2 bulan. Nah, dalam 2 bulan itu kan apa nih yang Anda kerjakan? Kan bukan terus pokoknya nanti terakhir Anda tahu beres deh Pak laporan keuangan jadi, kan ya nggak gitu. Idealnya kan ada laporan berkalanya. Oke, untuk bulan pertama saya akan laporkan ini Pak posisinya. Nanti bulan kedua saya laporkan hasil finalnya. Jadi itu Anda rancang mulai saat ini, gitu ya. Contoh lagi misalkan jasa konsultasi pengembangan sistem akuntansi untuk UMKM, bakso apa gitu misalnya. Nah, bagaimana nih Anda bisa membantu dia melakukan pencatatan akuntansi? Oke, sistem akuntansinya dibuat sangat sederhana. Misalnya bukti-bukti transaksinya dikumpulkan, kemudian bikin buku kas keluar, kas masuk misalnya. Nah, desain seperti ini kan dirancang dulu, kemudian tahap 1 Bapak harus sudah bisa, kita harus siapkan tempat untuk penyimpanan bukti kas masuk, bukti kas keluar, gitu kan ya. Kemudian desain pembukuannya dan seterusnya sampai menghasilkan catatan akuntansi yang diharapkan oleh si UMKM. Gitu. Tidak harus canggih accrual basis gitu ya. Kalau UMKM yang masih kecil mungkin cash basis sudah cukup. Nah, itu Anda rancang. Jadi kliennya macam apa, kebutuhannya apa, jasa yang Anda tawarkan apa, tahapan pelaksanaannya bagaimana, kemudian biayanya berapa, kapan mulai, kapan selesai, itu Anda rancang. Nanti semuanya dituangkan di kontrak kerja. Jadi kontrak kerjanya menjadi detail. Karena untuk jasa yang sifatnya assurance, ya, jasa assurance, jasa audit misalnya, itu pengaturannya sudah rinci. Pengaturannya itu sudah rinci, ada standar audit, ada kode etik audit, ada undang-undang akuntan publik. Jadi misalkan kontraknya tidak detail, orang masih bisa menggunakan aturan-aturan tadi sebagai dasar untuk mengevaluasi hasil pekerjaan auditor, gitu ya. Tapi kalau jasa non-assurance, seperti menyusun laporan keuangan atau kompilasi, membuatkan sistem, membantu konsultasi pengisian SPT tahunan, badan, gitu. Nah itu kan harus jelas nih kualitas pekerjaanmu kayak apa, harus didefinisikan dengan jelas karena tidak ada standar khusus bagaimana jasa itu harus diberikan. Maka kontrak harus sangat detail, teliti, tahapan-tahapannya terlihat. Itu ya, jadi tolong dirancang mulai sekarang sehingga di pertemuan keempat draft kasarnya itu Anda sudah buat. Jadi di pertemuan keempat draft kasar dari kontraknya Anda sudah buat. Nanti dosen akan menjelaskan, kemudian mungkin Anda diminta presentasi draft kasarnya itu, diberi saran ini itu, di pertemuan kelima Anda perbaiki. Ya, Anda buat yang
versi yang final. Nanti dikumpulkan di pertemuan kelima. Pertemuan 6-7 bicara mengenai aspek hukum akuntansi ya, menyusun laporan keuangan dan potensi pelanggaran hukum dalam praktek akuntansi. Jadi misalnya kasus Garuda Indonesia tempo hari, apakah KAP-nya boleh dituntut tuntutan pidana? Sementara ini yang kita lihat dia mendapatkan sanksi, si KAP yang membantu Garuda Indonesia melakukan fraud laporan keuangan itu bukan hanya diberi sanksi dengan pembekuan dan sebagainya. Sanksinya sanksi administrasi dari pengawas lembaga pengawas akuntan ya, P2PK di Kementerian Keuangan. Nah, tapi bolehkah misalkan investor yang merasa dirugikan karena tindakan si Garuda Indonesia dan KAP menuntut secara pidana? Boleh nggak begitu? Atau kembali ke jasa non-assurance, gitu. Anda menyusun laporan keuangan untuk sebuah perusahaan berdasar standar akuntansi, tapi kemudian ketika diaudit, opini yang diperoleh adalah opini yang tidak memuaskan, ya. Misalkan opini wajar dengan pengecualian atau opini opini yang tidak diharapkan gitu ya. Mungkin sampai tidak wajar gitu opininya. Nah, boleh nggak itu klien itu menuntut Anda secara pidana? Oh, saya disusunkan laporan keuangan sama orang ini, saya mau tuntut dia. Karena apa yang dia kerjakan, akhirnya saya mendapat opini audit yang tidak saya harapkan. Boleh nggak itu dituntut secara pidana atau secara perdata? Nah, itu nanti dibahas di sana, gitu ya, dibahas di pertemuan ke-7. Supaya Anda tahu nih posisi Anda rentan dituntut oleh klien atau tidak, ya. Kemudian setelah UTS kita lebih fokus ke peran-peran akuntansi yang lebih sempit ya, peran akuntansi di pasar modal, akuntan publik, pemerintah, akuntan pajak, peradilan pajak, bahkan akuntan syariah, karena akuntan syariah itu juga harus selain ngerti akuntansi juga harus ngerti hukum syariah, hukum fikih yang mengatur transaksi-transaksi berbasis syariah Islam gitu ya. Jadi agak teknikal, agak berfokus ke hukum ya. Ya memang judulnya saja aspek hukum ya. Referensi berbagai aturan silakan dilihat di RPS. Kalau ada pertanyaan silakan, nggak usah nunggu belakangan. Oke, skema penilaian 20% pertama nilai Anda berasal dari nilai presentasi. Jadi ada 13 grup, 13 grup ini akan presentasi setiap minggu, satu persatu, 13 kali, ya kan. Kita kuliah 14 kali, yang pertemuan pertama diisi dengan kuliah, seperti ini, pertemuan 2-14 dengan dengan Anda presentasi. Dan setiap grup menyiapkan presentasi setiap minggu. Jadi setiap minggu ada presentasi, setiap grup harus menyiapkan bahan presentasi dan menyerahkannya melalui Hebat e-learning, atau saya masih suka pakai kata aula ya. Jadi tidak ada grup yang nganggur setiap minggu, nggak ada. Semua kerja, semua submit. Siapa yang presentasi
ditunjuk oleh dosennya. Terserah dosennya. Hari ini suka huruf A, ya, kelompok A yang maju. Hari ini suka huruf C, ya, kelompok C maju. Dan sekali maju ya sudah, dia sudah selesai gitu ya. Terus nilainya, siapa yang menilai? Dosen menilai, kelompok lain juga menilai. Jadi nanti saya taruh Google Form di Hebat e-learning. Setelah selesai kelas, setiap kelompok menilai kinerja presenter tadi. Satu kelompok, satu orang saja yang mengisi, gitu ya. Misalkan yang maju kelompok C, kelompok yang lain memberi nilai ke kelompok C itu. Gimana performance-nya tadi? Termasuk juga dosen menilai apakah komunikatif, apakah kekompakan, dan lain-lain, nanti ada di Google Form yang sudah saya siapkan. Ini kira-kira isi yang nanti akan dinilai. Ya. 20% berkontribusi ke nilai Anda. Dan ini didistribusikan merata. Gitu. Kalau misalkan rata-rata nilainya adalah 80, ya sudah setiap orang di dalam kelompok itu 80. Maka pastikan semua orang bekerja. Jangan sampai ada yang free rider, penumpang gelap, cuman urun nama gitu, nunut nama, nggak boleh. Semua harus kerja. Bahkan saya akan membuat laporan atau field laporan. Kalau ada kelompok yang tidak, anggota kelompok yang tidak bekerja, silahkan laporan ke saya secara anonim. Secara anonim. Pak, saya kelompok F, anggota atas nama ini tidak bekerja. Udah, laporkan gitu saja. Nanti saya diskon itu nilainya. Dan itu sudah terjadi beberapa kali loh ya. Kembali ke poin semula, tujuan mata kuliah ini adalah membentuk mahasiswa yang bertanggung jawab. Tugasnya apa? Belajar. Tiap minggu ngapain? Menyiapkan materi. Ya sudah, silakan kerjasama menyiapkan materi. Jangan cuman free rider, jadi penumpang gelap. Harus berkontribusi. Ya, jadi nanti saya akan siapkan laporan minggu kedua. Mulai minggu kedua, laporan free rider saya buka. Jangan khawatir itu nanti ya. Jadi Anda saling memata-matai itu. Satu kelompok, ini kemana ini? Kita kan waktunya diskusi pakai Google Meet. Kemana ini tidak datang? Sakit. Oke, kalau sakit gimana nih kontribusinya? Ya, kan ya sakit, tapi kerja ya kerja gitu. Terus gimana? Oke, diagendakan di lain waktu atau bagaimana? Lalu bagaimana kontribusinya? Anda harus bertanggung jawab. Pak, saya kan sakit, tolong dimaklumi. Lah kan kasihan itu nanti yang kerja yang lain itu ya. Yang lain kerja, yang ini sakit, ya kecuali yang kerja-kerja itu ikhlas. Ya udah ikhlas, saya kasih nilai. Ya sudah, sakit aja gitu ya. Terus nanti jadi alasan Anda sakit. Nah, karena mahasiswa itu suka menyebalkan begitu ya. Ya nggak tahu, saya semakin kesini semakin nggak seneng sama mahasiswa. Kok yang saya temui itu mahasiswa kok menyebalkan gitu. Saya kok belum pernah menemukan mahasiswa yang menyenangkan. Ya nggak tahu ya, mungkin takdirnya saja saya ketemu yang kualitasnya nggak bagus. Yang bagus-bagus nggak pernah ketemu saya. Oke, jadi itu 20% ya dari diskusi presentasi. Kemudian praktek menyusun kontrak, teman-teman, ini 20% tadi ya. Di pertemuan keempat Anda buat draft kasarnya, pertemuan kelima Anda perbaiki sesuai saran dari dosen, gitu ya. Jadi pertemuan kelima sudah selesai. Oke. Nilainya dari tim dosen hukum ada Pak Rizky Sri Dadi, Pak Widyo,
keduanya sarjana hukum, magister hukum, jadi mereka lebih tahu. Apalagi Pak Widyo itu notaris, jadi tahu cara menyusun kontrak yang baik. UTS, UAS rencana akan dilakukan di kampus, ya. Jadi Anda harus datang ke kampus untuk UTS, UAS, hanya bentuknya yang masih belum yang masih belum putuskan, bisa computer base, bisa paper base, fleksibel gitu ya, fleksibel, tapi belum saya putuskan. Jadi terserah nanti saya dan tim akan bicarakan kira-kira gimana. Tapi kalau saya lebih suka computer base, karena untuk beberapa soal bisa langsung dikoreksi oleh komputer gitu ya. Atau mix antara computer base dan paper base, karena mungkin Anda sampai sejauh ini belum pernah merasakan ujian paper base kan ya. Ujiannya masih computer base semua. Itu kira-kira teman-teman 100% sudah nilai yang Anda dapatkan dari presentasi, kontrak, UTS, UAS. Ada pertanyaan? Silakan.